Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemerintah pusat telah membentuk sebuah komisi bernama Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya di Provinsi Riau bernama KPID Provinsi Riau. Adalah menjadi sebuah tantangan yang terberat bagi KPID Provinsi Riau adalah bagaimana memberikan penerangan kepada masyarakat terkait dengan penyiaran yang ada di daerah perbatasan. Apalagi bagi orang perbatasan seperti Selat Panjang, Bengkalis, Dumai, Bagan Siapi Api, radio, televisi Malaysia adalah menjadi sebuah makanan sehari-hari dan sangat akrab di telinga mereka. Ini adalah menjadi tantangan bagi KPID Provinsi Riau agar mampu menjawab tantangan ini menjadi sebuah peluang yang akan memberikan sebuah garis singgung terkait dengan NKRI Indonesia. Baik, telah hadir di studio Tafidu TV orang-orang hebat di KPID Provinsi Riau. Yang pertama, Ketua KPID Provinsi Riau, Bapak Haji Fazlan Surahman M.Ikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping kiri saya juga seorang komisioner dari KPID Provinsi Riau, yaitu Abangda Warsito S. Ikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di paling pojok di sebelah kiri yang tidak asing lagi adalah pemilik dari Tafidu TV, pimpinan umum yang juga Ketua Yayasan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal SIM Phil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, biar lebih hangat, kemudian juga bagaimana KPID menjawab tantangan terkait dengan penyiaran yang berada di daerah perbatasan agar kita mendapat gambaran secara baik. Kita beri kesempatan kepada Ketua KPID Provinsi Riau, Bapak Fazlan Surahman M.Ikom. Fazlan. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa Tafidu TV di Kota Dumai maupun yang berada di kawasan pesisir Riau dan juga mungkin ada yang dari negara tetangga ya. Sekarang penetrasi itu ke negara tetangga kita juga bisa melakukan penetrasi mereka pada siaran kita. Baik, saya hormati Pak Dr. Rizal Akbar, Pak Warsito, kemudian Pak Dawami. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal, termasuk juga apa itu Komisi Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah sebuah lembaga negara yang independen, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002, di mana sebelumnya ada Undang-Undang nomor 24 1997. Frekuensi ini adalah milik negara, dikelola pemerintah. Pada era reformasi terjadi perubahan, frekuensi ini adalah milik publik, kemudian representasi daripada dunia penyiaran itu, publik itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Harian. Tujuan penyiaran yang terjadi di Indonesia ini, salah satunya bagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bagaimana memperkukuh integrasi bangsa, kemudian mencerdaskan, mempertahankan, membentuk watak dan jati diri bangsa Indonesia, dan semua tentu dengan nilai-nilai yang ada di negara kita,
agama, ada norma budaya. Tujuan itu adalah memperkuat artinya memang memperkuat sesuatu yang sudah ada, diperkuat lagi. Lalu bagaimana kaitannya dengan konteks penyiaran perbatasan? Pada era 80-an sampai 90-an memang prediksi itu dikelola oleh negara langsung, kemudian dikelola oleh pemerintah maksudnya, milik negara, terbatasnya lembaga penyiaran yang ada. Tapi dibukanya kerap dengan Undang-Undang 32 ini, begitu banyaknya lembaga penyiaran yang bertumbuh. Adalah angin segar bagi kita di wilayah perbatasan ini, lahirnya TV-TV lokal, lahirnya TV-TV nasional, lahir radio lokal, termasuk juga TV yang berlangganan, apakah itu satelit maupun kabel. Artinya informasi tidak hanya kita dapat pada dekade sebelumnya adalah dari Malaysia saja, dari Singapura, tapi informasi yang kita dapat juga dari TV-TV yang bersiaran melalui siaran nasional, baik itu publik, misalnya TVRI maupun lembaga penyiaran swasta. Begitu juga radio, begitu banyak tumbuh. Walaupun telah terjadi disrupsi sekarang ini, ada media baru, tapi media ini sudah cukup menjadikan juga sebagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian media penyiaran ini salah satu media yang bisa mengantisipasi berita-berita yang tidak jelas. Karena media mainstream seperti media penyiaran ini jelas izinnya, jelas kantornya, kemudian jelas personalnya yang sudah terlatih, tahu mereka apa yang akan mereka lakukan, sehingga penyiaran itu tidak lagi menjadi sesuatu yang momok, bisa memecah belahkan persatuan bangsa. Lalu apa kaitannya dengan penyiaran perbatasan? Satu sisi masyarakat di pesisir ini dapat informasi dari lembaga penyiaran yang berada di negara tetangga. Di satu sisi lagi, selain informasi dapat, tentu pesan yang disampaikan setiap hari, yang terjadi setiap hari akan dikonsumsi. Lama-lama kelamaan itu akan bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup bernegara. Makanya kami dari Komisi Penyiaran Indonesia, konten-konten lokal yang sebenarnya secara budayanya sama, tapi produksi kita, konten-konten lokal kita harus diperbanyak. Sehingga bukan kita saja yang mengkonsumsi konten dari seberang juga bisa bertukar. Muhibahnya seperti itu kan. Bertukarnya informasi, bertukarnya seperti kita lakukan kemarin itu ada timbal balik. Sehingga kami menekankan betul lembaga penyiaran apabila mensiarkan pembukaan itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian tutupnya dengan pada negeri. Itu mengapa? Supaya bahwa kita di wilayah perbatasan ini secara kenegaraan kita tahu betul kita berada di negara Republik Indonesia. Nah, seperti pada kegiatan informasi tentang COVID, dialog kita, webinar kita kemarin, ada daerah-daerah bagi sport mungkin dapat dari Malaysia diperbantu. Tapi di satu sisi kita harus menjelaskan ini loh batas wilayah kita, ini yang menjadi kewenangan kita, itu kita rasa cinta tanah air harus tumbuh. Makanya kemarin kita mendorong juga lembaga penyiaran swasta yang ada di Jakarta, jangan Jakarta sentris, karena di daerah perbatasan ini seperti Kepri, Riau, kemudian Intikong ya, kemudian di wilayah-wilayah Pontianak, itu semuanya masyarakat Melayu berada di situ, budayanya yang bersama, produksi kita, sehingga produksi pesan ini juga ada pesan bagaimana cara kita bernegara. Kalau pesan ini terus tidak kita imbangi dengan pesan-pesan yang ada di kita, baik dalam bentuk pemberitaan, dalam bentuk hiburan, kemudian dalam bentuk kejadian, sejarah, segala macamnya, itu akan mengikis rasa persatuan kita. Inilah menjadi catatan kita, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia melakukan apa? KCS, Keluarga Cinta Sejarah Indonesia, kemudian melakukan literasi. Boleh informasi dari luar, karena bukan Malaysia saja, informasi sekarang semuanya di era global ini ada dari Amerika, dari Eropa. Literasi kita itu, terutama di kampus-kampus itu meningkat literasi. Literasi itu bagaimana cara kita menerima pesan melalui media penyiaran maupun media-media lainnya. Pesan itu bisa juga bagaimana kita bersikap, ada pesan yang perlu kita
telan-telan mentah-mentah. Ada juga yang perlu kita seleksi sehingga pesan-pesan ini tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kita bernegara. Saya kira itu untuk sementara, nanti terlalu banyak nanti kan habis pula. Oke, Pak Wasito, kita ada tambahan? Iya, terima kasih. Saya melihat dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 bukan lagi menjadi tantangan bagi KPI, tetapi ini juga tantangan dan peluang bagi masyarakat. Bagaimana dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah pasal penyiaran ya, yang telah merevisi dan menambahkan satu pasal di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penyiaran harus beralih ke digital. Dengan kondisi digital tentu memudahkan bagi masyarakat, ada peluang-peluang baru bagi masyarakat untuk membangun atau mendirikan sebuah lembaga penyiaran yang nanti tentu tujuannya karena wilayah perbatasan bisa menjadi salah satu media penangkal peredaran siaran asing. Sehingga dengan banyaknya lembaga penyiaran yang ada di daerah, tentu masyarakat punya pilihan. Kalau Pak Ketua menyampaikan jangan hanya Jakarta sentris, ya kita memang benar-benar Jakarta sentris, memang dibuang benar atau itu dengan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di daerah yang betul-betul lokal Dumai ya Dumai. Makanya masyarakat punya peluang di sana dan juga punya tantangan bagi anak-anak muda, bagi konten-konten kreator yang generasi-generasi anak muda yang punya karya-karya bagus bisa digunakan di lembaga penyiaran yang akan baru. Nah, inilah tantangannya. Artinya peluangnya juga, ya bukan hanya bagi KPI. Nah, KPI nanti bagaimana? Tentu KPI punya pekerjaan yang berat. Ketika lembaga penyiaran semakin banyak di daerah-daerah, maka tugas kita juga semakin banyak. Tentu harus sampai ke daerah-daerah. Nah, inilah yang formulasi yang harus disiapkan oleh KPI dan hari ini sedang dalam proses revisi, Pak Ketua ya, revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang nantinya disiapkan untuk sampai ke daerah-daerah. Kalau sekarang hanya anggaplah TV yang ada hanya Jakarta ada 20 atau 25, begitu nanti digital penyiaran di 2 November 2022 sudah dimulai dan harus yang analog mati dan yang baru muncul kembali, maka akan banyak, bukan hanya 22 lagi atau 25 lagi, bisa ratusan se-Provinsi Riau saja. Belum beda lagi nanti dengan daerah-daerah lain. Salah itu Pak Dewan. Baik, kita dengar pandangan dari Pak Doktor yang dibesarkan, kemudian pernah kuliah juga dari negeri seberang, kemudian kita lihat tingkat daripada penyiaran dari negeri seberang terhadap daerah-daerah pesisir itu kan luar biasa. Kira-kira pandangan dari sisi akademis, bagaimana Pak Doktor? Baik, terima kasih host Pak Dawami. Selamat datang tentunya rekan saya Pak Rahmat, Pak Warsito. Selamat datang ya, ke studio kami yang seadanya ini ya, dari seberang Semenanjung. Jadi kita berada pada posisi seberang Semenanjung. Nah, mungkin kapasitas saya di sini mungkin lebih kepada sebagai mewakili Sekjen PIPSM ya, Perhimpunan Ilmuwan Selat Melaka. Jadi isunya menjadi pas gitu ya. Nah, secara antropologis ya, secara antropologis tanpa pernah kita sadari Selat Melaka itu memang sudah melahirkan sebuah peradaban sendiri, baik di pesisir barat sampai ke pesisir timur. Jadi memang banyak isu. Kita mengangkat isu antropologisnya. Pembentukan itu salah satunya siaran, ya, terutama siaran radio dan siaran televisi. Itu awalnya. Ketika internet belum ada di tahun-tahun 80-an, 70-an, itu pembentukannya itu habis. Gitu. Jadi kita ini cuma melihat dari perspektif satu, padahal perspektifnya banyak, mulai dari perspektif ekonomi, perspektif lingkungan dan sebagainya. Tadi dari perspektif antropologi saja yang betul-betul terbawa oleh arus penyiaran itu, ya, sehingga orang-orang pesisir ya kebetulan memang itu yang menjadi mainstream kita, itu tumpahnya secara antropologis terbentuk meskipun dia orang Indonesia, tapi cita rasa
Malaysia, cita rasanya itu. Dan itu siapa yang salah? Tak ada yang salah. Memang itulah dia, karena letak strategi Selat Melaka yang ternyata peradaban Semenanjung jauh lebih maju ketimbang peradaban seberang Semenanjung, terutama dari aspek penyiaran. Ya. Misalnya ambil contoh di tahun 80, Base One of Four, ya, Radio Johor itu sudah sangat terang benderang diterima di Bengkali, Selat Panjang dan sebagainya. Itu Base One of Four. Kita lebih dulu mengenal misalnya pada waktu itu kumpulan-kumpulan musik seperti ekspedisi, ya, seperti Eka Matra, sampailah Sting, ya, sampailah kepada yang disebut oleh Pak Fauzan kemarin. Turun ke bawah lagi lebih parah lagi, ya, turun ke bawah lebih parah, ada Saripah Aini yang dikenal generasi masa lalu, sampai lagi ke Ramli, ya, adalah sampai ke Aziz Sattar dan segala macam. Semua itu membentuk karakter, ya, sudah terumpun membentuk karakter. Ya, kenapa? Karena pesisir Selat Melaka di kawasan Sumatera itu terlambat maju, ya, terlambat maju. Nah, hari ini apa yang terjadi? Hari ini memang penetrasinya memang berbalas, ya. Kita tidak juga khawatir karena hari ini orang Malaysia lebih suka nonton sinetron Indonesia, ya. Jadi jangan takut, ya. Kita bilang sinetron sampah, ternyata orang Malaysia hari ini suka betul, ya. Kamu mau kemana sih? Gitu ya, hari seperti itu kita selalu suka itu. Kalau di tempat perbelanjaan mereka atau di gerai-gerai tempat makan dan segala macam, ketika pengalaman saya kuliah di sana, mereka suka nonton sinetron Indonesia. Tak tahu apa yang menyebabkan mereka tertarik, tapi itu, nah, penetrasi itu ada, ya, jadi berbalas. Nah, inilah fenomena yang sebenarnya yang kita hadapi, bahwa dunia penyiaran itu bukan hanya sebatas mampu dilihat, mampu didengar, tapi membangun karakter, ya, membangun karakter. Memang sederhana, misalnya ketika anak-anak kecil bisa lagu Jalur Gemilang, Negaraku, ya. Ya, saya punya pengalaman yang menarik ketika kuliah ini, ya. Ketika saya kuliah, kebetulan dosen saya itu adalah seorang ahli UMNO, dan saya diajak untuk pertemuan UMNO yang cukup besar, ada beberapa timbalan UMNO, dan duduk di depan. Mengawali pertemuan itu, dia tidak ada satu orang pun di forum itu yang kenal bahwa saya adalah orang Indonesia. Dan profesor itu tidak memperkenalkan saya bahwa saya orang Indonesia. Di awal pertemuan tegak dan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya lancar menyanyikan karena dari kecil kita sudah mendengarkan lagu itu, jadi mengulangi itu agak mudah gitu, ya. Itu pengalaman yang mudah saya rasakan sendiri, ya. Jadi artinya, ya, dengan upaya-upaya KPI di Riau ini seharusnya negara harus memberi supporting yang luar biasa, terutama KPI di Riau, karena dia betul-betul berada pada posisi yang sangat strategis dengan Selat Melaka. Kalau tidak, ya, bahwa terjadi pembiaran, ya, terjadi pembiaran pembangunan karakter tadi itu, ya. Mungkin orang di pesisir tak kenal narkoba, yang mereka kenal dadah. Karena istilah narkoba di Indonesia ada, ya. Ya kan? Itu, ya. Nah, begitu juga dengan ketika COVID, ya, ketika COVID, kita lebih banyak, atau orang-orang pesisir lebih banyak mendengar perkembangan misalnya PKP. Ya, istilah kita dulu menyebutnya dengan misalnya pembatasan berskala besar, ya. Nah, kalau di mana itu PKP namanya. Jadi orang perbatasan, terutama di Rupat, ya, di kawasan mungkin di daerah Bengkalis itu, daerah Pambang, Bantan dan sebagainya, itu mereka lebih mengenal itu. Jadi karena radio Melaka FM, radio klasik, radio Best FM masuk. Nah, sementara nasib radio kita di perbatasan, nah ini Pak KPI lah, tahu saya tidak akan berpanjang lebar, karena itu mainstreamnya adalah mainstreamnya KPI, ya. Yang saya tahu bahwa pengamatan kami, apalagi saya sebagai orang yang banyak melakukan hubungan kerjasama dengan Malaysia, ya, selaku Sekjen Perhimpunan Ilmuwan Selat Melaka,
itu kita nampak betul bahwa ada ketidakseimbangan dari sisi penyiaran, dan kita tak bisa menyalahkan mereka. Yang harus kita lakukan adalah kalau mereka seperti itu, seharusnya kita lebih daripada itu, kan gitu. Yang harusnya barangkali seperti itu sebagai pengantar dari saya, Pak Tawan. Baik, artinya tidak mungkinlah kita untuk membatasi siaran-siaran dari luar. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, kita saksikan pariwara berikut ini. Kembali bersama Tafidu TV. Artinya ketika kita melihat kondisi seperti ini terkait dengan kondisi kita di perbatasan, dengan keterbatasan mesin, dengan keterbatasan sumber daya, artinya kan kita tidak mungkinlah kita untuk membatasi siaran dari luar untuk masuk ke daerah kita, kecuali kita punya kemampuan dalam segala hal. Kira-kira apa yang perlu dilakukan secara strategis? Apakah KPI baik itu pusat maupun di daerah melakukan kolaborasi bersama komisi-komisi penyiaran yang ada dari negeri seberang, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, Pak Ketua? Baik, ada satu kalimat yang mengembirakan, mudah-mudahan ini bisa juga didengar oleh para khalayak juga, para komisioner pada tingkat pusat juga, para pemerintah pusat. Apa yang dikaji kemudian disampaikan pada hari ini oleh Pak Dr. Rizal, kita penetrasi itu ternyata beda tahun 80-an dan 90-an. Sudah terjadi dua arah. Ini kata kunci yang dapat saya ambil. Ini kan pengakuan seorang pengamat, Sekjen KIPS, Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selam Melaka. Artinya siaran kita juga sudah masuk gitu. Dan terjadi juga pada radio yang berada di Meranti kemarin, kalau tak salah malam Kamis, satu minggu 2 kali, ternyata permintaan itu juga datang dari Malaysia. Orang Indonesia minta lagu Malaysia, orang Indonesia minta lagu Malaysia. Itu kan ada keseimbangan. Begitu juga dilakukan beberapa radio kemarin, termasuk pertukaran budaya yang ada di Kepri. Ternyata mereka sangat konsen. Kalau satu mata acara itu sangat menarik, karena serumpun ini tadi, tentu menjadi suatu hal yang menarik juga bagi Malaysia, bagi Singapura, untuk melihat konten-konten kita. Lalu apa yang dilakukan oleh KPI? KPI telah melakukan bersama kami, Pak Wasito, terpilih, kami meminta kepada Kominfo kala itu, karena persoalan perizinan ini ada namanya peluang usaha. Jadi apabila frekuensi itu akan diminta atau akan kita berikan perizinan melalui Kominfo itu, frekuensi itu harus melalui lelang, buka peluang usaha namanya. Tapi untuk wilayah perbatasan, alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan dengan KPI pusat, kemudian Kominfo pusat, tidak ada lagi peluang itu, Pak Wasito, ya. Tidak ada lagi peluang itu, dibatasi kapan saja boleh mengajukan perizinan untuk di wilayah perbatasan ini sebelum digitalisasi penyiaran. Karena digitalisasi penyiaran lebih terbuka lebar lagi, lebih mudah lagi, lebih murah lagi. Bagaimana? Cuma kreativitas jadi
konten-konten lokal harus bisa memenuhi, sehingga dia kalau sesuatu yang tidak menarik akan mati sendiri dia. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Itu sudah lakukan KPI. Jadi perizinan untuk wilayah perbatasan ini, 7 wilayah perbatasan ini kapan-kapan saja boleh diajukan, termasuk juga radio. Nah, cuman karena kontur tadi, kontur wilayah, kemudian kalau orang kita kan katanya listrik agak mahal, kemudian wattnya itu kalau area coverage-nya itu terlalu jauh, makan watt yang banyak, tentu biaya operasionalnya juga besar. Beda mungkin dengan Malaysia, sudahlah kontur tanahnya juga lebih tinggi daripada kita, radiusnya juga, jangkauannya juga lebih luas. Nah, kemudian hampir semua di daerah negara bagian mereka di wilayah perbatasan pesisir ini, di pinggir-pinggir, di tepi-tepi Selat Melaka ini mempunyai media penyiaran. Betul. Sementara kita ini ada gigi ompong, lumayan di sikit. Udah itu dirupat ada. Dan kita dorong kemarin radio ada rupat, terakhir tak sanggup juga. Persoalan listrik belum masuk, persoalan infrastruktur belum lagi. Di Bengkali kemarin Pak Warsito ini sampai 3 Pak Warsito tapi 2 sakit gigi sekarang. Kadang hidup, kadang tak hidup lagi. Itu skala paling cepat yang kita urus supaya bagaimana penetrasi ini bisa berimbang sehingga kita paham kita berada pada posisi sekarang ini. Kalau di Riau, Pulau Riau itu budaya Melayu. Kita inginnya identitas budaya Melayunya jelas, tapi ke-Indonesianya juga jelas di situ. Nah, ini kan sebenarnya, jadi kita tidak juga bisa larang. Bagaimana cara menangkal setan orang? Jangan dengar, nggak mungkin, tak bisa. Atau ada alat khusus ini? Yang pula berpikir bagaimana dia masuk seperti melarangnya. Warga Meksiko, Amerika langsung membuat tembok yang ada di Amerika itu supaya warga Meksiko, warga perbatasan tidak masuk ke Amerika. Tidak bisa. Nah, kemudian pada saat inilah mungkin bisa dijelaskan Pak Warsito nanti bagaimana digitalisasi penyiaran ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 itu mengatakan bagaimana Komisi Penyiaran ini menjamin hak masyarakat terhadap informasi yang benar, khususnya wilayah perbatasan, supaya ini adil. Nah, jadi disinilah posisi bagaimana KPID. Ya tentu KPID tidak bisa bergerak sendiri, perlu organisasi seperti tokoh-tokoh Pak Rizal, Pak Dewami, tokoh-tokoh kampus. Kemudian tak kalah pentingnya supporting, yaitu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bahwa ini loh daerah perbatasan yang kita menyalahkan juga negara lain, kita harus hadir dengan masyarakat kita sebagai bentuk ketahanan informasi. Profit tidak kita harapkan di sini. Bagaimana ketahanan informasi? Bagaimana kebutuhan negara itu akan tercapai? Pesan-pesan negara itu akan tercapai seperti ada itu semalam. Kami khusus menyampaikan pesan dari negara. Siapapun pemerintah. Pada posisi inilah KPI mengambil peran. Nah, tapi kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa supporting pemerintah pusat, khususnya di Deputi 7 di Menko Polhukam. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian pesan ini juga sampai ke tingkat pusat. Ini penting loh. Tidak semata-mata maupun lembaga penyiaran publik dan swasta tidak semata-mata ini menghitungkan persoalan profit apa yang kita dapat. Ini jauh lebih untung loh. Karena tidak semua, misalnya TNI, Polri tidak melakukan profit. Tapi mereka kalau tak ada mereka ini juga susah. Ini menyangkut dengan pertahanan negara. Begitu juga dengan informasi. Orang perang sekarang perang informasi lebih banyak. Sementara informasi posisi kita lemah. Lemah dan semakin lemah. Komisi Penyiaran ini lemah, semakin lemah. Menganggap ini tidak penting. Padahal ini bahaya. Sangat bahaya lagi untuk ketahanan informasi secara nasional melalui media penyiaran. Kayak gitu. Itu. Artinya dari perizinan sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan terkait dengan daerah perbatasan tadi kan. Selain perizinan, ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh KPI pusat. Misalnya KPID Riau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga komisi penyiaran dari Melaka, dari Johor atau dari negeri 9 gitu kan, dalam rangka melakukan penguatan terhadap daerah perbatasan. Atau yang paling seksi sekali, bagaimana misalnya Radio Melaka bisa berimbas dan bekerja sama dengan membentuk sebuah radio yang ada di daerah, khususnya di Dumai, di Rupat, kemudian di Bengkalis dengan konten kemelayuan tadi.
Pak Warsito? Ada? Yang terakhir lah ya. Yang terakhir soal bisa nggak lembaga penyiaran dari Malaysia invest di sini, membuat lembaga penyiaran di sini di undang-undang atau di aturan di penyiaran kita nggak bisa. Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. Walaupun dalam konteks kerjasama secara bilateral. Benar. Jadi terus di situ di dalam dibatasi lagi lembaga modal awal saja itu tidak boleh. Boleh ada investasi dari luar, tapi itu dibatasi hanya 20%. Misalnya mau berdiri nih, anggaplah Pak Pakus sudah bikin radio atau TV, mau mengembangkan usaha, itu boleh invest dari luar, tapi hanya 20% dan itu untuk 2 pemegang saham. Itulah yang diatur oleh negara. Artinya lembaga penyiaran asing juga nggak boleh masuk ke sini, nggak bisa, tetap harus Indonesia. Nah, harapan kami kemarin, artinya kan dari KPI khususnya daerah, untuk khusus wilayah Dumai dulu ya, memang full. Ini frekuensi sudah full diisi oleh Malaysia. Saya belum pernah ke Malaysia malahan, mungkin baru dengar pula kata Pak Rizal kalau ternyata Malaysia juga atau negara juga menyenangi sinetron di Indonesia. Saya belum pernah kesana, saya belum pernah nonton itu. Ya kalau itu sebenarnya bagus sekali ada pertukaran, malah orang Malaysia pengennya siaran dari Indonesia. Nah harapan kita kemarin yang pertama kan dari swasta dengan kemudahan proses pendirian lembaga penyiaran. Kalau dulu untuk bikin lembaga penyiaran ini perlu proses panjang, bahkan malah hari ini diajukan bisa jadi 2-3 tahun kemudian baru lolos. Bahkan yang ngurus izin yang saya udah semangat hari ini 2-3 tahun kemudian udah lupa. Nah hari ini dengan peraturan baru dan undang-undang baru, semuanya prosesnya online dan cepat. Dan khusus wilayah perbatasan itu 2017 kemarin sudah dibuka clear. Ada 8 wilayah di Provinsi Riau khususnya. Kalau di Indonesia ada 10 wilayah yang masuk ke Palangkaraya untuk wilayah perbatasan. Nah untuk di Riau itu ada 8 kabupaten: Dumai, Bengkalis, Meranti, Inhil, Pelalawan, Kampar, Rokan Hilir, Satulisya. Nah, ada 8 wilayah ini boleh kapan saja ngajukan. Artinya peluang itu udah ada. Dan di beberapa daerah juga semua sudah berlomba-lomba untuk mendirikan. Nah, harapan pemerintah kan itu nanti dengan banyaknya lembaga penyiaran di wilayah perbatasan bisa menangkal yang dari luar tadi. Nah, karena sistem penyiaran kita adalah sistem langit terbuka, jadi siapa saja boleh menggunakan langit ini, ya kita juga nggak bisa membatasi. Nah, salah satu batasan yang dibikin pemerintah nantinya ketika digital penyiaran itu frekuensi atau penomoran kanalnya itu sudah disediakan jauh. Misalnya Indonesia 1 sampai 100, negara tetangga 1000 sampai 1100. Jadi jauh. Jadi kalau orang mencari channelnya satu-satu, walaupun tetap juga bisa di skip. Nah, ini kan, tapi tetap jauh. Hanya tidak akan pernah beradu seperti sekarang. Sekarang ini khusus Dumai saja lah. Ada satu lembaga penyiaran sudah dapat misalnya frekuensinya 101,2 misalnya. Ternyata ini udah ada isi. Kalau dia maksa di sini juga di 101,2 itu beradu kalah dengan negara tetangga. Nah akhirnya mau nggak mau mencari tempat di mana kosong lagi nih masuk ke sini. Walaupun secara aturan nggak boleh nih, tapi pemerintah tetap ada ketika turun ke daerah yang pengawas khusus frekuensi, ya udah nggak masalah nih, artinya mana yang kosong. Dan kalau di daerah saya juga belum ketemu. Katanya kalau untuk ini antar internasional, siapa yang lebih duluan masuk dia yang pakai. Tapi tetap Indonesia memberikan slotnya di sini. Nah, artinya dengan begitu banyaknya dengan dimudahkan proses dan Riau masuk wilayah perbatasan yang 8 kabupaten tadi, harapannya banyak lembaga penyiaran dari swasta. Nah, yang paling ini lagi itu adalah harapan kita dari pemerintah, ya, karena pemerintah dapat lembaga penyiaran yang didirikan pemerintah itu dapat anggaran dari pemerintah. Nah, itulah harapan kita untuk menangkal. Di Indonesia ada namanya lembaga penyiaran publik yang bisa bersiaran di seluruh Indonesia. Itu RRI sama TNRI. Nah di daerah boleh didirikan lembaga penyiaran publik lokal. Tetapi sama juga proses pendiriannya itu sangat rumit. Harus ada peraturan daerah. Ya kan dasar hukumnya. Dulunya sih bukan peraturan daerah, hanya cukup peraturan bupati atau peraturan wali kota. Tapi dengan berjalannya itu nggak tahu gimana harus ada peraturan daerah karena memang disamakan dengan
lembaga penyiaran publik. Nah, untuk mendirikan ini perlu waktu pula bertahun-tahun ya, untuk mengesahkan perda kan perlu waktu lagi ya kan, setahun. Nah, alhamdulillah di masa kita kemarin mulai dari 2017 sampai hari ini itu sudah 7 daerah yang mendirikan lembaga penyiaran publik lokal. Nah, harapannya kan di Dumai ini juga nanti mungkin Pak Wali Kota kebetulan mendengar bisa rencanakan untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal, bisa TV, bisa radio. Kedua-duanya sekaligus bisa dengan satu perda nanti disiapkan, bisa TV, bisa radio. Harapannya itu tadi untuk yang pertama lah, yang pemerintah, harapan kita kan yang tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah nih untuk yang disampaikan Pak Ketua tadi, untuk menjaga integrasi bangsa, untuk mengetahui untuk menumbuhkan nasionalis masyarakat, dimulai dari Indonesia Raya ketika bersiaran dan sebagainya. Dari situ harapannya kan pemerintah yang menjadi terdepan lah. Kalau mengharapkan swasta, itu mereka mikirkan itu radio saja di Dumai ini sudah berapa nih yang tumbang, sudah ada 2. Ya, yang tadinya semangat berdiri ternyata begitu berdiri, wah nggak kuat nih. Mau beradu dengan negara tetangga, powernya nggak kuat juga. Nah, itu loh. Akhirnya secara alami mereka tereliminasi sendiri. Ya, harapannya itulah dari pemerintah. Saya rasa itu. Ya. Pak Sekjen, apa yang bisa dilakukan oleh PPSM dalam rangka membuat jalur lebih konkret sehingga penyiaran antara yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Indonesia itu saling memberikan kolaborasi yang positif? Baik, mungkin pertama saya menyambung dari penjelasan sebelumnya ya. Ada persoalan juga kita selain daripada energinya, listrik, ya, daya pancar dan segala macam tadi. Persoalan yang berikutnya ya, itu ada budaya mendengar radio, berbeda. Jadi kalau misalnya hari ini kita coba melihat radio Garden ya, Garden itu bangsa Eropa, benua Eropa itu titiknya penuh. Nah, kalau di Sumatera ya, radio Garden itu atau di Riau cuma ada 2, Dumai 1, ini yang sekarang ini kita di Radio Garden didengarkan, dan Pekanbaru ya. Cuma ada 2 titik. Pekanbaru itu cuma ada 3. Ada 3 ya? 3. Di Pekanbaru cuma ada 3 yang masuk. Iya. Pekanbaru ada 10. Jadi di Garden Tafidu Radio, tapi di situ kita buat Tafidu FM karena inginnya dulu FM, tapi belum sampai sekarang belum FM gitu ya. Nah, jadi memang harus ada upaya. Ya, saya kepikiran jadinya supaya kita juga harus membuat kajian-kajian supaya masyarakat suka mendengar radio. Ini satu cara lah ya, karena Malaysia saya tahu betul beberapa stasiun radionya itu pendengarnya itu fake ya. Padahal kalau kita pikir-pikir seperti radio klasik FM itu lagu-lagu lama yang diputar, lagu-lagu lama itu peminatnya mulai dari di Facebook itu aja. Kalau kita udah mulai masuk DJ-nya, penyiarnya itu tak sampai dalam waktu hitungan detik itu kita mau masuk ke situ tuh sudah susah. Udah penuh ya? Udah penuh. Kuotanya udah penuh. Itu. Terus saya pernah juga cek itu, apakah pendengarnya itu kelompok dari kalangan usia baby boomers tadi atau X tadi? Tidak juga, banyak juga dari generasi yang muda. Maka pada waktu 2019 saya menyempatkan diri untuk ke radio klasik FM Malaysia itu, ya, melihat bagaimana mereka mengolah konten dan sebagainya. Dan begitu juga dengan seperti Era, terus seperti radio itu banyak sekali. Nah, saya melihat kenapa saya bikin tentang radio, karena ke depan yang masih tersisa itu radio, yang dari sisi kita bicara tentang revolusi industri 4.0 ya. Maka teknologi penyiaran yang harus kita perhatikan sebenarnya radio ya. Karena kalau TV dia akan bergeser, memang TV streaming yang akan menganukan nanti. Karena ini berkaitan juga dengan seperti yang Pak Warsito tadi kita diskusi sedikit tadi di ruangan. Memang harus kita teliti seberapa banyak orang punya antena sekarang. Nah, ini gitu, seberapa banyak ketika kita bicara tentang digitalisasi siaran nanti, berapa banyak orang punya antena. Nah, ini persis seperti penelitian ketika saya kuliah, ya, menyangkut masalah
kenapa orang Melayu tak suka minum susu? Di Malaysia dibuat penelitian, kenapa orang Melayu tidak suka minum susu? Karena mereka khawatir orang India dan orang Cina itu tulangnya jauh lebih kuat daripada tulang orang Melayu. Orang Melayu kalau udah usianya 60 tahun bungkuk atau keropos. Karena apa? Dia tidak suka minum susu. Pagi-pagi begitu bangkit minum kopi. Ya. Ya kan? Kan itu ya sederhana-sederhana. Tambah dengan orang kita tak suka dengar radio. Nah, jadi kita perlu buat kajian kenapa masyarakat kita, ya, masyarakat Indonesia tidak suka mendengar radio dan tidak menjadi peminat radio yang dan segala macam. Nah, kalau ini kita bisa jawab, mungkin apakah nanti kita memperbaiki konten atau kita memperbaiki apa, ya, atau kita memperbaiki apalah yang paling mungkin, ini akan memungkinkan kita untuk mengikuti penetrasi itu. Kita ikut dalam penetrasi itu, ya. Nah, kalaupun ada orang Indonesia di perbatasan yang suka dengar radio, dia pasti cari channel Malaysia. Dan itu pada umumnya yang paling banyak mencari channel Malaysia itu adalah ketika mau masuk Lebaran. ini sudah menjadi isu yang antropologis, ya. Jadi karena kerinduan, karena Ramadan, Malaysia lebih mungkin untuk seperti itu. Walaupun sesungguhnya beberapa tahun saya kuliah di sana selama 4 tahun, sebenarnya tidak seperti apa yang kita rasakan, ya, biasa-biasa saja. Tapi mereka mampu menciptakan di radio mereka itu dengan kesan yang apa yang dicita-citakan masyarakat lokal di pesisir, termasuk di Malaysia. Ya, jadi perlu kajian antropologis. Jadi menurut saya, kalau untuk ini ya mungkin kita bisa kolaborasi nanti. Saya doakan Pak Warsito, Pak Fauzan terus berada di KIP ini, ya, Komisi Penyiaran Daerah ini. Semoga nanti kita bisa melakukan kolaborasi, ya, kolaborasi dalam kajian tentang antropologis penyiaran di kawasan pesisir Selat Melaka ini, ya. Kita lihat kajiannya. Pertama kita ingin data betul sejauh mana orang suka dengar radio dan radio apa yang paling disukai oleh masyarakat pesisir, mulai dari mungkin tebing tinggi sampai ke bagan siapi api, Pulau Jemur. Ya, Pulau Jemur. Kita lihat itu radio mana yang paling diminati dan bagaimana penetrasi itu bisa kita lawan. Nah, selalunya kan kita membuat sebuah aksi tanpa penelitian, Pak Ketua. Jadi saya pikir ini rekomendasi saya lah kepada Pak Ketua. Ini bisa dibawa ke Jakarta, ya, kita usul supaya ada kajian yang khusus tentang itu. Tapi saya berharap tentang radio, karena kalau TV memang agak susah kita. Memang terjadi persaingan yang luar biasa di audiovisual ini, luar biasa. Karena Facebook sudah mempunyai TV, YouTube apalagi, ya, terus banyak lagi segala macam. Nah, yang paling mungkin adalah radio sebagai salah satu alternatif. Barangkali itu, Pak. Baik, para pemirsa Tafidu TV, banyak hal yang bisa kita kaji terkait dengan bagaimana kondisi penyiaran di daerah perbatasan. Sebelum saya tutup dialog khusus kita pada hari ini, kita dengar dulu closing statement dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, Bapak Haji Fazlan Surahman, SSI MIKOP. Baik, para pemirsa Tafidu TV, memang diskusi ini menarik. Kami sebenarnya sebelum closing statement, apa yang disampaikan Pak Menteri Rizal, kami pada priorisasi ini sudah mengajukan kemarin anggaran untuk penelitian secara kelembagaan untuk wilayah pesisir ini. Ya, tapi memang anggaran terbatas itu masih. Tapi untuk insyaallah kalau terpilih lagi akan kita pertahankan itu masukan-masukan seperti ini yang kita harapkan. Sehingga sudut pandang kita itu luas dalam melihat perspektif penyiarannya. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan juga kunjungan, mungkin akan melihat secara langsung. Kalau di dalam negeri kan sudah nih, ke Bandung seperti apa, ya, ke Jakarta seperti apa. Kita akan punya Pak Warsitonya, akan melihat secara langsung. Komisi Penyiaran tentunya mengajak Komisi Penyiaran tingkat pusat, supaya ini ada persahabatan dua negara dengan perusahaan penyiaran ini
jadi persoalan yang sama-sama punya kepentingan, kemudian sama-sama tidak saling berganding bahu, berganding tangan, tidak saling isu miring lah, seperti sekarang ini isu miring. Kemarin juga ada dilontarkan salah satu komisioner bahwa ada propaganda. Nah, itu belum ada kajian ilmiahnya. Saya dari Riau, Pak Warsito dari Riau, kami juga masih debatable soal itu. Nah, sementara dalam diskusi kita kemarin juga agak bagus, lancar, ada kesepahaman juga antara kita. Kemudian kami tentu tidak melihat dari perspektif hanya persoalan lembaga penyiaran saja. Ya, tentu kami Komisi Penyiaran ini akan melihat ya, kalau kewenangan itu berada di kami, termasuk YouTube, streaming ini menjadi kewenangan kami. Karena ini menjadi media baharu yang perlu betul-betul diawasi. Betul. Tugas itu sebenarnya sudah beralih fungsi sebagai lembaga negara independen yang diberikan ke kami, tentu dengan fasilitas, infrastruktur, SDM yang memadai. Karena ini ketahanan informasi sangat-sangat penting bagi sebuah negara. Pada era saat ini. Ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi. Kami ucapkan terima kasih ya pada Pak Dr. Rizal Akbar, Pak Dawami, Pak Warsito, khususnya bagi Tafidu TV yang telah mengundang kami. Mungkin banyak hal yang bisa kita diskusi, kita sampaikan. Sehingga mungkin dialog ini mungkin ada jawaban, interaksi mungkin, jawaban masyarakat itu tolong dikirimin juga nanti informasi yang penting bagi kami sehingga menjadi catatan kami, sehingga ini penting untuk membangun ketahanan informasi bangsa, termasuk juga bagaimana siaran itu bisa sehat, adil, berkualitas, mencerdaskan, sehingga karakter bangsa itu terbangun kecerdasan, bukan dengan a priori prasangka bahaya. Sehingga itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai dan Tafidu TV mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dua komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ke institut kami. Semoga hal ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya host Dawami Esos M. Ikom mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.